merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Sebuah pengantar. Tujuan dari pelatihan: pertama, untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Kedua, untuk menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. The power of measuring results. If you don't measure results, you cannot tell success from failure. If you cannot see success, you cannot reward it. If you cannot reward success, you are probably rewarding failure. If you cannot see success, you cannot learn from it. If you cannot recognize failure, you cannot correct it. If you can demonstrate results, you can win public support. Siapa peduli kinerja pemerintah? Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, pengelola program atau SKPD dan dinas. Yang ketiga, lembaga legislatif seperti DPRD. Yang keempat, masyarakat sipil, masyarakat, media, dan sektor private. Dan yang terakhir yaitu donor. Fokus. Pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dalam pelatihan ini, kita akan mendiskusikan: pertama, pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik, dan 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Pertama, readiness assessment. Kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Keempat, baseline data pada indikator. Ada di mana kita sekarang? Kelima, perencanaan untuk perbaikan. Pemilihan target hasil. Keenam, pemantauan hasil. Ketujuh, pelaksanaan evaluasi. Kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Kesembilan, penggunaan hasil temuan, pemantauan dan evaluasi. Dan yang ke-10, keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi terpadu. Alasan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program, atau kebijakan. Ketiga, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Keempat, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Selanjutnya, memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan. Mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik.
penting diperhatikan. Dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi, syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Quick discussions. Pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan pemantauan dan evaluasi? Bagaimana keduanya berhubungan? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya bentuk pemantauan dan evaluasi bagi pemerintah daerah? Definisi pemantauan. Pemantauan berbasis hasil yang selanjutnya, pemantauan adalah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan. Setiap proyek, program, kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Beberapa aktivitas utama dalam proyek, program, kebijakan yang perlu informasi pemantauan. Pertama, status pencapaian tujuan dan objektif. Kedua, pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, dan donor. Ketiga, pengendalian proyek, program, dan kebijakan. Dan yang terakhir, pengalokasian sumber daya. Pendekatan baru dalam pemantauan. Pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Hal ini mencakup tracking inputs, aktivitas, dan output. Pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Berikut pemantauan berbasis hasil. Ini adalah studi kasus pemantauan oral rehydration therapy atau ORT. Dan gambar ini adalah studi kasus pemantauan tingkat melek huruf. Dan berikut adalah contoh dari pemantauan hasil proyek, program, kebijakan. Definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil, penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Berikut adalah cakupan evaluasi. Merancang evaluasi yang baik. Berikut adalah contoh evaluasi proyek, program, dan kebijakan. Berikut adalah peran komplementer pemantauan dan evaluasi. Kesimpulan, pemantauan dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. Terima kasih telah memperhatikan pembahasan dari saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.